Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ketemu lagi di mata kuliah PKM 241 Epidemiologi Penyakit Menular dengan saya Irama Tiayu. Di pertemuan keempat ini kita akan membahas rantai penularan dan riwayat alamiah penyakit. Nah, sebelum masuk ke topik minggu ini, kita sedikit review yang berkaitan dengan topik pertemuan ketiga, yaitu tentang vaksin dan vaksinasi atau imunisasi. Nah, vaksin itu adalah suatu zat atau suatu zat yang berasal dari bahan biologis yang memicu suatu perlindungan respon imun ketika diberikan kepada host yang rentan. Nah, kemudian vaksin itu artinya sesuatu zat yang dimasukkan ke dalam tubuh, yang diberikan ke dalam tubuh yang merangsang timbulnya kekebalan seseorang. Sedangkan vaksinasi adalah aktivitas pemberian vaksin atau toksoid. Nah, jadi vaksin ini diberikan kepada seseorang sehingga bila nanti dia terpajan oleh penyakit tersebut, dia tidak akan sakit, atau kalaupun dia sakit gejalanya sangat ringan. Nah, untuk pertemuan kita yang keempat, capaian pembelajaran yang diharapkan itu adalah yang pertama itu setelah memahami modul ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang rantai penularan penyakit, kemudian mampu menguraikan komponen rantai penularan penyakit, mampu menguraikan mekanisme penularan penyakit baik secara langsung dan tidak langsung, kemudian mampu menjelaskan riwayat alamiah penyakit dan tahapan-tahapannya, dan mampu menguraikan tahapan infeksi atau penularan pada host atau penjelmu. Di video pertemuan keempat ini, untuk yang nomor 5 saya tidak akan jelaskan. Nanti teman-teman boleh baca kembali isi modulnya, kemudian yang saya bahas itu hanya nomor 1 sampai nomor 4. Nah, pada pertemuan yang pertama kita sudah bahas tentang model penyakit menular. Nah, salah satu model dari penyakit menular ini adalah namanya chain of infection atau rantai penularan penyakit. Jadi, suatu penyakit menular itu bisa ditularkan melalui suatu rantai penularan. Jadi agen biologisnya itu bisa dipindahkan atau ditularkan dari host yang infeksius ke host yang rentan itu melalui sebuah kontak, ya, apakah kontak langsung atau tidak langsung. Nah, proses ini dikenal dengan rantai penularan. Jadi rantai penularan itu ialah rangkaian penularan penyakit yang terjadi ketika agennya meninggalkan reservoir, ya. Kemudian agen meninggalkan reservoir atau host yang terinfeksi melalui namanya portal of exit atau pintu keluar. Kemudian nanti agen tersebut akan dipindahkan melalui mode of transmission dan masuk melalui pintu masuk atau port of entry ke dalam tubuh host yang rentan. Nah, jadi untuk rantai penularan penyakit itu memiliki 6 komponen. Yang pertama itu ada agen, yang pasti di dalam rantai penularan penyakit kita akan berbicara tentang agen biologis. Kemudian ada namanya reservoir, kemudian ada namanya portal of exit, ada portal of entry, ada mode of transmission atau media penularan atau mode penularannya, kemudian yang keenam itu adalah host yang rentan. Kita bahas satu persatu mulai dari agen, ya. Jadi seperti yang sudah pernah saya sampaikan bahwa agen infeksi itu adalah penyebab utama, ya, penyebab utama untuk terjadinya penyakit infeksi atau penyakit menular. Nah, dalam penyakit menular tidak ada yang pernah tidak ditemukan agen infeksi. Jadi agen infeksi ini adalah necessary cause atau penyebab yang harus selalu ada.
Nah, agent infeksi ini adalah mikroorganisme infeksi atau patogen. Ya, ada yang bentuknya virus, bakteri, fungi, jamur, protozoa, prion, cacing, ya, ektoparasit, tungau, kutu busuk, dan lain-lain. Jadi, agent biologis itu bukan lingkungan. Agent biologis itu juga bukan hewan. Ya, agent biologis ini hewan reservoir maksudnya. Jadi agent infeksi ini atau agent biologis ini adalah mikroorganisme. Ya, kalau sederhananya sih kuman penyakit. Ya, jadi dibedakan gitu ya antara yang memang dia hewan reservoir atau hewan yang sebagai mode of transmission ya. Jadi tikus contohnya ya bukan agent infeksi. Ya, tapi bisa jadi tikus adalah reservoir. Nah, yang berikutnya itu adalah reservoir. Ya, jadi reservoir itu adalah tempat di mana agent infeksi ini dapat hidup secara normal, kemudian dia bertumbuh dan bermultiplikasi. Jadi bermultiplikasi artinya ketika si agent biologis ini masuk ke dalam tubuh manusia atau hewan yang menjadi reservoir, si agent biologis ini akan mengalami pelipat gandaan atau bertambah banyak, atau dia akan mengalami satu perubahan dari satu tahap ke tahapan yang lainnya. Nah, jadi reservoir itu bisa manusia yang sakit, bisa manusia yang terinfeksi, bisa hewan, ya bisa juga lingkungan dan air. Tentunya reservoir untuk penyakit menular itu berbeda-beda. Nah, orang sakit atau orang yang terinfeksi itu bisa berperan sebagai reservoir. Jadi agentnya berkembang di dalam tubuh orang sakit dan nanti akan dipindahkan kepada host yang rentan. Dalam hal ini, kalau misalnya reservoir itu pun menjadi kendaraan atau media untuk memindahkan agent biologisnya, maka si reservoir ini juga berperan sebagai source or vehicle of infection. Ya, jadi kalau dia cuman untuk bermultiplikasi aja, maka si manusia yang terinfeksi atau hewan dan lain-lain itu hanya berperan sebagai reservoir saja. Tetapi kalau misalnya manusia, hewan, dan lingkungan misalnya juga berperan sebagai media penularan, ya itu maka si manusia, hewan, atau lingkungan itu berperan sebagai reservoir dan source or vehicle of infection. Ya, jadi contoh sederhananya itu adalah Clostridium reservoir, Clostridium botulinum itu adalah tanah. Tetapi sumber infeksi botulismnya itu adalah makanan kaleng, yaitu makanan kaleng yang terkontaminasi oleh spora Clostridium botulinum. Jadi dalam hal ini reservoirnya beda, source of vehicle-nya itu juga beda. Ya, mode of transmission-nya berbeda. Ya, si tanah adalah sebagai reservoir tempat si Clostridium botulinum hidup, berkembang biak. Kemudian untuk memindahkannya kepada host yang rentan, dia butuh media lain, gitu ya.